Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Tak lupa saya mengucap syukur kepada Tuhan Yesus yang sudah mempercayakan pelayanan ini bagi saya, dan berterima kasih kepada hamba Tuhan yang sudah mengundang kami untuk beribadah dan melayani tempat ini. Sebenarnya jadwal memang harusnya bukan hari ini, tetapi memang ada kebijaksanaan atau kebijakan kami untuk mempercepat undangan yang di luar GPDI. Terima kasih. Puji Tuhan, dan ini adalah pelayanan pertama untuk gereja segala bangsa. Jadi kalau yang lain sudah ada beberapa sidang jemaat yang kami kunjungi, untuk Gesba baru kali ini, puji Tuhan, dan kita sudah ada 13 sinode gereja, puji Tuhan. Tuhan Yesus kiranya selalu memberkati dan akan selalu melimpahkan berkat-berkat kepercayaan tentunya bagi saya pribadi dan bagi kita semua, karena kita dilahirkan di dunia ini ada maksud dan tujuan Tuhan. Puji Tuhan. Saya akan membawakan renungan firman Tuhan pada kesempatan ini yang akan kita awali dalam pembacaan Matius 6 ayat 33. Tadi sebelum doa sudah lagu sama-sama kita lakukan, lebih dari apa yang kita cari, ya. Jadi kalau kita mencari sesuatu yang seperti yang kita akan baca ini, saudara, bahwa segala sesuatu akan ditambahkan. Baik, kita akan berdiri. Matius 6 ayat 33. Kita baca bersama-sama Matius 6 ayat 33 dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Sebenarnya bukan ayat ini untuk ayat yang pertama, tetapi saya tidak tahu kemudian tadi di perjalanan ketika kembali mempersiapkan pelayanan ini, saya mengganti dengan ayat ini. Bapak Ibu Saudari di dalam Tuhan Yesus Kristus, judul firman Tuhan kali ini adalah memperalat Tuhan atau memperalat Tuhan. Memperalat atau memperalat. Kita masuk dalam pengertian memperalat Tuhan. Itu artinya menjadikan Tuhan sebagai alat, atau kita bilang cuma jadi objek, ya, mempergunakan Tuhan sebagai alat untuk, tentu kalau mempergunakan Tuhan itu akhirnya menjadi tujuan kita, tujuan manusia, ya, untuk kepentingannya sendiri. Itu yang dimaksud dengan memperalat Tuhan. Sedangkan memperalat Tuhan yaitu menjadikan Tuhan sebagai alat, sebagai fokus, sebagai tujuan, menempatkan Tuhan sebagai sesuatu yang lebih tinggi atau tertinggi, ya, yang patut disembah, yang patut dihormati, yang patut ditaati di dalam segala aspek kehidupan. Kita akan kemudian, Bapak Ibu, masuk di dalam dua perbedaan ini, ya. Memang hari-hari ini ketika mempersiapkan pelayanan, saudara, setiap minggu saya, kecuali minggu pertama adalah giliran suami, saya selalu bergumul, saya selalu bertanya kepada Tuhan, saya mau sampaikan apa?
Ibu Anita, banyak memperbincangkan tentang hamba-hamba Tuhan. Ya, hamba-hamba Tuhan yang di dalam kesehariannya, dalam aktivitasnya seolah-olah secara manusia kami menilai memperalat Tuhan. Mari kita melihat, saudara, lebih dalam lagi kebenaran firman Tuhan untuk sama-sama kita belajar dan sama-sama kita mengambil pelajaran di dalam Alkitab itu sendiri. Kita tentu akan harus ada sesuatu yang menjadi tanda agar kita dapat membedakan, ya, memperalat dan memperalat Tuhan. Saya kesempatan ini akan bicara tentang raja orang Israel yang pertama dan yang kedua, Saul dan Daud. Mari kita bedakan mereka berdua dari ciri-cirinya. 1 Samuel 15, perhatikan saudara. 1 Samuel 15 ayat 15. Jawab Saul, semuanya itu dibawa daripada orang Amalek, sebab rakyat menyelamatkan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dengan maksud untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu, tetapi selebihnya telah kami tumpas. Ini pernyataan atau kalimat Saul ketika dia mendapat teguran dari Samuel. Jadi kalau kita baca dari keseluruhan, mulai daripada ayat yang pertama sebelum ayat 15 ini, bahwa ketika mereka berperang, saudara, yang disampaikan oleh Tuhan melalui Samuel itu tuntas semua, baik rakyat, baik raja, baik segala ternak. Tetapi di ayat 15 ini ternyata ada bahagian yang mereka tidak tuntas, seolah-olah untuk Tuhan, karena katanya mau dikorbankan. Tetapi kalau kita perhatikan kata dari Saul, dia bilang kepada Samuel mempersembahkan dengan alasan, dengan maksud mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu. Saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika saya baca ini, kenapa bukan Tuhan Allahku? Ya saudara, jadi berarti ada sesuatu yang dia pikirkan, atau mungkin dia nyatakan bahwa itu bukan Tuhan saya, itu Tuhan Samuel saja. Di sini sudah ada letak dari kepribadian Saul yang tidak menghormati Tuhan. Jadi banyak saudara yang kita akan lihat dalam kenyataan yang ada sekarang. Banyak orang, banyak hamba Tuhan, banyak pelayan Tuhan berkedok atas nama Tuhan, melayani, tetapi mereka mencari keuntungannya sendiri. Ya, mereka tidak merasa bahwa Tuhan itu yang harus diutamakan. Makanya seperti Saul, dia bilang Tuhanmu. Yang menjadi motivasi dalam melayani Tuhan itu adalah perkara-perkara dunia. Berkedok untuk Tuhan, untuk pembangunan, untuk pelayanan, tetapi masuk ke kantong sendiri. Banyak yang saya dengar, ya saudara, saya tidak katakan saya saksikan, banyak yang saya dengar hamba-hamba Tuhan seperti demikian, ya saudara, yang mereka cari adalah kepentingannya sendiri. Pantas saja saudara, di dalam Matius 7 ayat 22 ini ditegaskan kepada hamba-hamba Tuhan, ditegaskan kepada pelayan-pelayan Tuhan, kepada gembala-gembala, dan tidak terbatas. Kalau yang namanya hamba Tuhan, saya dari
Dalam Matius 7 ayat 22-23, pada hari terakhir banyak orang itu bilang sama Tuhan, kami bernubuat demi nama-Mu, mengusir setan, mengadakan mujizat. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup di sana bilang kami memberitakan Tuhan, ya, memberitakan Tuhan. Tetapi ayat 23 jelas-jelas Tuhan bilang, pada waktu itulah aku saudara berterus terang. Tuhan tidak akan sembunyikan perasaannya kepada saya dan saudara. Dia akan terus terang kepada kita, tidak mengenal engkau, hanyalah engkau pembuat kejahatan. Amin saudara. Kalau engkau hanya memperalat Tuhan untuk tujuan kepentinganmu sendiri, bukan kepentingan kerajaan surga, Tuhan akan berterus terang. Walaupun mungkin dunia bisa melihat pekerjaan-pekerjaan dalam pelayanan yang engkau kerjakan itu luar biasa, usir setan, mengadakan mujizat, tapi Tuhan bilang, aku tidak kenal. Nah saudara, enyah pembuat kejahatan. Bagian yang kedua saudara, dalam 1 Samuel 15 ayat 20, lalu kata Saul kepada Samuel, aku memang mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti jalan yang Dia suruh, yang telah disuruh Tuhan kepadaku, dan aku membawa agak kerajaan orang Amalek, tetapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas. Dia itu membenarkan diri. Padahal tadi saya katakan firman Tuhan bilang apa, tumpas semua. Dia bilang iya, sudah saya tumpas, cuma agak saja. Jadi seolah-olah saudara, dia sudah melakukan firman Tuhan, padahal ada sesuatu yang dia langgar. Saudara, dalam Yohanes 21, dia beralasan begini saudara, membenarkan diri. Rakyat mengambil dari jarahan itu kambing domba dan lembu terbaik. Apakah rakyat saudara? Tidak. Dia raja. Dia bisa memerintahkan untuk iya dan jangan. Amin saudara. Dia berkelit lagi. Terus apa saudara? Untuk mempersembahkan kepada Tuhan Allahmu di Gilgal. Semua pembenaran diri manusia saudara dengan alasan untuk Tuhan, tetapi ketika engkau melawan apa yang diperintahkan Tuhan, tidak sesuai dengan perintah Tuhan, itu adalah ciri dari memperalat Tuhan. Amin saudara. Sehingga akhirnya kita membenarkan diri, oh ini kan untuk Tuhan juga, ya. Ayat 22, Samuel menjawab begini saudara, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Jadi percuma Bapak Ibu Saudara di dalam Tuhan mempersembahkan korban kepada Tuhan, seolah-olah memuliakan Tuhan, seolah-olah melakukan hal yang Tuhan kehendaki, tetapi kalau kita tidak dengar-dengaran kepada Tuhan, itu sama saja dengan memperalat Tuhan, ya, supaya orang lihat apa yang kita lakukan, padahal itu tidak sesuai dengan suara Tuhan. Makanya ada ayat ini yang banyak kita tahu, kita hafal, mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lembu, daripada lemak domba jantan. Amin saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Dan kalau kita melihat ayat-ayat selanjutnya saudara, Saul ini selalu membenarkan dirinya atas nama pelayanan, atas nama korban bakaran untuk Tuhan, persembahan kepada Tuhan. Dia minta ampun, tetapi motivasinya itu saudara hanya untuk kepentingannya sendiri, hanya untuk diri
Ya, untuk itu sebabnya saudara di ayat 26 Samuel bilang Tuhan telah menolong engkau sebagai raja. Dan ketika dia menahan Samuel, jubah Samuel terkoyak, dan ayat 28 bilang, kemudian berkata Samuel kepadanya, Tuhan telah mengoyakkan daripadamu jabatan atas Israel pada hari ini dan telah memberikannya kepada orang lain yang lebih baik daripadamu. Orang yang memperalat Tuhan itu selalu pada kepentingannya sendiri. Jadi dia tidak bertobat ketika ditegur. Dia balik lagi. Kan atas nama pelayanan. Kan atas nama pekerjaan Tuhan. Padahal ada motivasi sendiri, saudara. Dia memperalat Tuhan. Bahkan atas nama itu dia menahan Samuel yang akan meninggalkan dia. Selanjutnya saudara, di dalam 1 Samuel kita akan lompat 15 ayat 30 tadi. Kembali saudara, ada penyesalan yang Saul katakan ya saudara, seolah-olah penyesalan, aku telah berdosa, tetapi tunjukkanlah juga hormatmu kepadaku sekarang di depan para tua-tua bangsaku. Jadi apa saudara? Memperalat Tuhan itu ciri-cirinya yang lain adalah dia memanfaatkan hamba Tuhan, dia memanfaatkan gembala, ya, supaya orang tetap hargai dia, orang tetap hormati dia. Ini yang dia bilang saudara, tunjukkanlah juga hormatmu kepadaku sekarang di depan para tua-tua bangsaku dan di depan orang Israel. Kembalilah bersama-sama dengan aku, maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan Allahmu. Sekali lagi, Tuhan Allahmu bukan Tuhan Allahmu, berarti tidak segenap hati saudara. Dia dikuasai oleh kepentingannya sendiri. Benar saudara? Akhirnya Samuel mengikuti Saul ayat 31 dan Saul menyembah Tuhan. Padahal setelah itu kalau kita melihat di ayat 34, sesudah dilihat orang banyak, sesudah dilihat tua-tua orang Israel, sesudah dilihat bahwa Samuel itu bersama dengan Saul, karena tadi dia bilang tunjukkan hormatmu, karena dia raja, jadi Samuel juga menghargai dia, ikut dengan dia saudara, supaya dilihat oleh orang. Jadi supaya dilihat oleh orang lain, kita itu disertai Tuhan. Padahal tidak, ya, karena dia bilang Allahmu tadi sebagai tanda. Ayat 34, setelah itu Samuel pergi ke Rama, Saul pergi ke rumahnya. Ini jelas menyatakan kepada saya dan saudara bahwa penyertaan Tuhan itu digunakan Saul. Perhatikan, Samuel itu seorang nabi. Jadi dia itu kalau seorang raja itu disertai oleh nabi, berarti ada pemakaian Tuhan, ada pengurapan Tuhan, ada penyertaan Tuhan. Amin saudara. Dia pakai itu, dia gunakan itu, dia peralat hamba Tuhan, dia peralat pekerjaan Tuhan, dia peralat Tuhan untuk kepentingannya sendiri. Sehingga ketika kepentingannya tercapai saudara, yang penting orang sundal iya. Silakan Tuhan pergi. Silakan Samuel pergi. Gembala ke sana, jemaat ke sini. Nanti lagi kalau dibutuhkan, dia panggil lagi gembala, dia panggil lagi hamba Tuhan. Ayo sama-sama dengan saya, supaya orang lihat dia disertai Tuhan. Itu masalahnya saudara. Samuel diperalat oleh Saul. Bapak Ibu saudara di dalam Tuhan
Jadi datang kepada Tuhan itu semacam ada relasi bisnis. Ya, dia perlu Tuhan ketika dia membutuhkan sesuatu, keuntungan. Saya dapat apa kalau saya melayani? Ya, saya dapat apa kalau saya setia? Ada transaksional. Ada sebagian orang yang datang kepada Tuhan, datang beribadah kepada Tuhan, bahkan dia rajin datang ke gereja seperti apa yang kita lakukan saat ini, tetapi motivasinya untuk berkat jasmani, supaya saya diberkati, motivasinya supaya saya disembuhkan. Salah, saudara. Engkau memperalat Tuhan kalau motivasimu demikian. Engkau datang kepada Tuhan, engkau menyembah Tuhan, engkau datang ke gereja, engkau datang beribadah, engkau datang berdoa. Harusnya itu adalah bukti engkau berterima kasih kepada Tuhan, engkau bersyukur kepada Tuhan, bukan untuk meminta, saudara. Tetapi karena engkau sudah diberi, amin, bukan hanya diselamatkan, hidupmu sampai saat ini semua berkat Tuhan, amin. Firman Tuhan tadi kita sudah baca, cari Tuhan lebih dahulu, kerajaannya dulu, beribadah dulu. Urusan berkat, urusan kesembuhan, urusan mujizat, urusan jalan keluar, itu cuma barang tambahan, amin, saudara. Haleluya. Kalau engkau cari sumbernya dahulu, segala sesuatu dari sumber itu akan menjadi bahagiamu. Percaya itu, saudara, amin. Jangan cari berkatnya dulu, kemudian pegang sumber berkat itu. Terbalik, amin. Jadi apapun yang kita lakukan, tujuan kita, motivasi kita, prioritas kita adalah kerajaan sorga. Haleluya. Tuhan tahu kok bahagian yang engkau sudah kerjakan bagi dia. Dia tahu memberi upah. Amin. Puji Tuhan. Memperalat Tuhan juga adalah memanfaatkan Tuhan untuk mendapat hormat. Ya tadi, supaya terlihat, disertai, atau mendapatkan kedudukan. Ya, kita cuma melihat ada sebuah kejadian yang menarik dalam perjanjian baru, Matius 16 ayat 21, kita lihat di sana, ayat 22 dan 23. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya, ia harus pergi ke Yerusalem menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam, ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Mereka, murid-murid ini hanya melihat sebuah penderitaan. Mereka tidak melihat di balik penderitaan, yaitu dibangkitkan. Makanya ayat 22 Petrus bilang sama Tuhan begini. Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Bayangkan, saudara. Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Ayat 23. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis. Wow, saudara, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Perhatikan kata Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Seolah-olah Petrus itu prihatin sekali
Jangan berkuasa lagi. Ya, pikiranmu adalah pikiran Tuhan, Petrus. Jangan pikiran iblis. Jangan pikiran pribadimu sendiri. Ketika kita memikirkan kepentingan kita, iblis akan menyusup di situ. Ya saudara, apa yang dipikirkan oleh Petrus? Karena mereka di sana, murid-murid yang ikut Tuhan Yesus itu mengira Tuhan Yesus nanti akan jadi raja di sana, seperti raja-raja yang terdahulu. Jadi sekiranya kalau Tuhan jadi raja atau Yesus ini ketika itu jadi raja, Petrus kan yang paling dekat, Petrus yang suka diajak-ajak, mungkin jadi perdana menteri. Itu kepentingannya. Tuhan tahu isi hati saya dan saudara. Sebelum kau ungkapkan, baru dalam niatmu Tuhan tahu nyala iblis. Amin saudara. Jangan biasakan kehidupanmu untuk mencari kepentinganmu sendiri. Pikirkan pikiran Tuhan. Amin. Bisa dikatakan pikirkan apa yang dipikirkan Allah. Jangan pikiran manusia. Amin saudara. Jadi ciri orang yang memperalat Tuhan itu memanfaatkan Tuhan untuk kedudukannya, untuk hormatnya. Amin saudara. Dan kalau kita kembali lagi saudara, kembali lagi kepada Saul, 1 Samuel 15 ayat 35, sampai hari matinya Samuel tidak melihat Saul lagi, tetapi Samuel berduka cita karena Saul, dan Tuhan menyesal karena ia menjadikan Saul raja atas Israel. Jadi apa isinya yang menjadi konsentrasi kita saudara dalam ayat ini? Berarti sejak saat itu penyertaan Tuhan tidak ada lagi pada Saul, karena mereka sudah berpisah. Sebagai utusan Tuhan, Samuel tidak lagi bersama Saul. Hati-hati saudara, kalau kau hanya memperalat Tuhan, tidak ada lagi penyertaan Tuhan dalam hidupmu. Makanya saudara, di dalam 1 Samuel 15 ini saudara, kalau kita lihat judulnya, satu pasal ini lembaga Alkitab bilang apa? Saul ditolak sebagai raja. Makanya kalau kita tidak mau ditolak oleh Tuhan, jangan memperalat Tuhan. Amin saudara. Haleluya. Bahagian kedua, tadi kita sudah bicara tentang memperalat Tuhan dan ciri-cirinya yang kita boleh lihat, ambil pelajaran dari kehidupan raja pertama Israel, Raja Saul, dan juga dari Petrus. Mari kita melihat bahagian kedua, memperalat Tuhan, menjadikan Tuhan sebagai Allah, atau menjadikan Tuhan sebagai subjek pelaksana, menempatkan Tuhan sebagai yang tertinggi, yang patut disembah dan ditaati. Kita akan melihat Daud untuk melihat ciri-ciri memperalat Tuhan, memperalat Tuhan. Jadi beda, kalau orang salah dengar sesama itu beda sekali saudara. Memperalat dan memperalat. Sekarang memperalat Tuhan. Di dalam 1 Samuel 17, 2 pasal setelahnya saudara, tidak berlamaan saja kita akan mendapatkan perbandingan yang tajam, perbandingan yang drastis. Dalam 1 Samuel 17:45, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin, anak sekolah ini tahu cerita ini, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang. Sampai saat ini, sampai di sini biasa, ya. Yang memperalat Tuhan, yang bikin Tuhan sebagai alat juga datang atas nama Tuhan, betul? Ya kan? Tetapi kita akan lanjut ayat 46.
untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Haleluya. Makanya jangan takut berperang, saudara. Kalau Tuhan ada di pihak kita, kalau Tuhan izinkan masalah, Tuhan izinkan pergumulan, jangan tanya sama Tuhan, Tuhan kenapa ya Tuhan? Coba kita mengerti, ada rencana apa ya Tuhan? Tuhan mau bicara apa lewat pergumulan saya? Tuhan mau bicara apa dalam masalah saya? Kalau mungkin engkau akan dipakai masalahmu itu yang akan menjadi pembelajaran bagi orang lain, bersyukur saudaranya. Haleluya. Mungkin engkau sakit, engkau kuat dalam penyakit, engkau disembuhkan, jadi kesaksian. Kenapa dia bisa, saya tidak? Benar saudara? Ataupun ketika engkau tidak mendapat jawaban doa dan engkau tetap bersyukur kepada Tuhan, saudara, orang lain akan menjadi kuat karena itu. Karena tidak selamanya jawaban Tuhan adalah mujizat, tidak selamanya jawaban Tuhan adalah kesembuhan, tetapi selalu jawaban Tuhan adalah kekuatan, kemampuan, jalan keluar agar kita bisa melewati semua itu. Amin saudara. Haleluya. Apa yang dipikirkan manusia itu bukan dipikirkan Tuhan. Amin. Dia tahu apa yang terbaik. Dia tidak pernah terlambat. Dia selalu tepat waktu. Saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya seluruh bumi tahu kebesaran Tuhan Israel, supaya seluruh bumi tahu kebesaran Tuhan orang Kristen. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Yang kedua, cirinya di dalam ayat 47, di dalam 1 Samuel 17 tadi, perhatikan ini saudara. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lebih, bukan dengan kekuatan manusia yang kita andalkan dalam peperangan, ya, bukan dengan kepintaran kita lawan, bukan dengan apa yang kita miliki, ini pedang, lembing, itu apa yang di tangan kita. Itu memang mungkin bisa dipakai Tuhan, tetapi jangan taruh pengharapanmu pada itu semua. Taruh pengharapanmu pada Tuhan. Amin saudara. Perhatikan Daud, supaya segenap jemaah ini tahu. Ini bicara tentang apa saudara? Bahwa ketika kita menjadikan Tuhan sebagai memperalat Tuhan, ya saudara, kita juga akan mengerti, kita juga akan tahu. Kadang-kadang saudara, kita bisa untuk menyampaikan kepada orang lain kesaksian. Tuhan kami besar. Mereka percaya, tapi kita ragu-ragu. Benar saudara? Manusia juga demikian bukan? Orang lain jadi percaya dengan kesaksian kita, balik lagi ke diri kita sendiri, kita jadi ragu. Ini maksudnya harusnya orang yang memperalat Tuhan, yang menjadikan Tuhan sebagai Allah, mengerti dalam kehidupannya, menyadari, tahu hidupnya, bahwa benar Tuhan yang menyelamatkan, Tuhan penuh dengan kekuatan, supaya kita tahu kekuatan Tuhan yang kita sembah itu. Amin. Kita nikmati saudara, kita rasakan, kita hidupi iman percaya kita. Amin saudara. Jadi ternyata bukan supaya orang tahu, bukan hanya sekedar supaya dunia tahu, tetapi kita juga tahu. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Supaya kita teguh di dalam kita mempercayai Tuhan sebagai Allah kita. Puji Tuhan. Belajar dari Daud, kata suami tadi, separuh hatinya Tuhan, yang berkenan kepada Tuhan. Bahasa Inggris indah sekali. Kalau kita mau jadi seperti Daud, saudara, yang menjadi separuh hatinya Tuhan. Separuh hatinya Tuhan apa itu saudara? Belahan jiwanya Tuhan itu. Tuhan ingat selalu, ya. Tuhan perhatikan selalu. Daud bukan berarti Daud itu tidak pernah melakukan dosa, tetapi ternyata
di dalam Matius itu di dalam silsilah ya, Daud diperhitungkan. Amin saudara. Karena Daud selalu mengandalkan Tuhan. Dia tidak mau memperalat Tuhan, tetapi dia memperalat Tuhan. Yaitu apa? Untuk kepentingan Tuhan, supaya seluruh bumi tahu kebesaran Tuhan, supaya kita tahu kekuatan Tuhan yang kita sembah. Sebelum saya akhiri begini saudara, kita sudah melihat untuk belajar dari Daud dan pelajaran yang kita dapat dari Saul. Sebenarnya saudara, Saul bisa menang, betul? Kenapa harus orang lain? Ya, kenapa harus Daud? Karena ternyata Allah itu bukan Allahnya. Dia tidak merasakan Tuhan dalam hidupnya. Dia tidak merasakan, dia membutuhkan Tuhan. Ya, dia hanya memperalat Tuhan untuk kepentingannya sendiri. Untuk itu saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tidak akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Kita tidak akan menjadi berkat Tuhan dan kita dapat menikmati berkat itu kalau kita hanya pakai untuk kepentingan kita sendiri. Kita mempergunakan atau memperalat Tuhan dalam kehidupan dan pelayanan kita. Dan kalau kita memperalat Tuhan, kita akan seperti Saul yang dikuasai iblis, seperti Petrus yang dikuasai iblis, sehingga Tuhan bilang, "Enyalah hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, enyah engkau pembuat kejahatan, engkau akan ditolak. Jangan sekali-kali engkau memperalat Tuhan." Puji Tuhan saudara dalam Tuhan Kristus, Tuhan Yesus Kristus. Prinsip dari Matius 6 ayat 33 saya bacakan sebagai ayat pertama tadi dan sebagai ayat yang terakhir untuk kita renungkan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Perhatikan ada kata kebenarannya. Jadi semua harus benar dulu saudara. Jangan pakai pikiranmu